إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء والصالحين، ثم إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفرعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم، ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ آبائنا، ثم إلى جميع مصنف كتابنا، ثم إلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، ثم إلى جميع مؤلف كتابنا، ثم إلى جميع أساتذتنا، ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengurai lafal dari masing-masing yang dijadikan contoh. Namun apabila nanti terdapat kesalahan, kekurangan, baik dalam penyampaian atau bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda atau ralat dari Anda bisa melalui nomor 0852 5971 7000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi, atau langsung ditulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Atas segala kritik dan saran Anda sekaligus ralat Anda, saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah kita bahas lafal at-tilmidatu melalui rumus utama dan rumus A1. Jadi jika yang kita temui isim, maka kita terapkan rumus A1, A2, A3. Berikutnya adalah rumus A2. At-tilmidatu kita urai menggunakan rumus A2. At-tilmidatu rumus A2. Tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Jadi di sini kita akan menentukan apakah lafal at-tilmidatu ini isim fa'il atau isim maf'ul, atau juga termasuk masdar, atau bahkan tidak kesemuanya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, atau bukan masdar. Karena apa? Isim fa'il dan isim maf'ul berikut masdar itu maknanya beda. Jadi dalam memahami suatu lafal, apakah itu isim fa'il itu sangat penting, atau itu isim maf'ul, atau itu masdar. Kalau isim fa'il itu bermakna jika itu lafal yang menyangkut orang berakal, berarti orang yang. Kalau benda, barang yang. Yang maha kuasa berarti zat yang. Itu isim fa'il. Sedangkan isim maf'ul bermakna yang di. Yang di. Isim maf'ul. Masdar titik-titik kan. Jadi sangat penting untuk memahami lafal, melihat ini. Memberi makna juga harus tahu lafal tersebut. Nah, di dalam menentukan wazan sudah disebutkan yang lebih lengkapnya di jilid 2
dalam menentukan wazan itu tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Apa saja yang dimaksud dengan huruf-huruf tambahan? Al. Yang ada di ujung kata al. Lalu ani, alif non. Seperti kitabani, alif nunnya tambahan. Berarti kitabun lafalnya. Baitani, aninya alif nunnya tambahan. Berarti lafalnya, mufradnya adalah baitun. Ada juga yang lafal itu tambahan aini, ya non. Sebelumnya berharokat fathah. Aini, ya non. Zaidaini. Berarti zaidun, lafal yang kita sesuaikan. Adapun aininya tidak terhitung. Kitabaini. Maka aininya, ya nunnya tidak dihitung. Berarti lafal yang kita hitung adalah kitabun. Begitu seterusnya. Ada lafal yang diakhiri una, yaitu diakhiri waw nun dan sebelumnya berharokat dhammah. Muslimuna. Ketika waw nun tidak dihitung berarti muslimun. Maka kemudian lafal muslimun itu kita sesuaikan dengan, kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul dan masdar. Itu maksudnya. Ada lafal juga yang diakhiri ya non. Muslimina, ina, muslimina. Sebelumnya ya berharokat kasroh. Kalau tadi sebelumnya berharokat fathah. Kitabaini, zaidaini. Di sini tidak. Muslimina, ina. Kalau tadi di tasniahnya aini. Ina. Muslimina. Maka ya nunnya tidak dihitung dalam menentukan wazan. Berarti yang dihitung itu adalah mim, sin, lam, mim. Muslimun. Maka kemudian cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul, dan masdar. Cocok pada wazan yang mana lafal tersebut. Ada juga lafal yang diakhiri oleh alif ta. Atun. Atun. Atau atin. Muslimatun. Akhirnya alif ta. Atau al-muslimatu. Alnya tidak dihitung, alif ta-nya tidak dihitung. Yang ada di ujung kata itu al. Semua di akhir kata. Atun. Alif ta tidak hitung. Maka yang tertulis berarti kalau al-muslimatu, alnya tidak kita hitung, alif ta-nya tidak kita hitung, maka menjadi muslimun. Cocok dengan wazan apa? Ada lafal yang dari tak marbutoh, tun, atau tin, atau tan. Katibatun, umpama. Diakhiri tun. Katibatin, diakhiri tin. Itu. Atau katibatan, diakhiri tan. Akhirnya artinya tak marbutohnya tidak kita hitung. Kalau seperti lafal katibun, huruf tambahnya tak tidak kita hitung, maka berarti kaf, alif, ta, ba. Huruf yang tertulis ada 4, kaf, alif, ta, ba. Bisa menjadi isim fa'il, mengikuti wazan fa'ilun, katibun, katibun. Atau nanti pada keterangan berikutnya di masjid bisa juga menjadi fi'il madhi, ikut wazan fa'ala, katabah. Setelah tidak kita hitung. Tapi kalau katibatun, katibatun, maka setelah tunnya tidak kita hitung, berarti huruf yang tertulis ada 4 di awal, huruf yang kedua berupa alif. Maka menjadi isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Jika isim fa'il maka bermakna orang yang. Berarti kalau katibun bermakna orang yang menulis. Ada taknya menunjukkan mu'annas, maka maknanya
Katibatun bermakna orang perempuan yang menulis. Itu maksudnya. Jadi sangat penting kita mengetahui isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Karena sangat bisa menentukan pada makna di dalam susunan kalimat tersebut. Dalam pemahaman ibarat yang kita baca. Baik. Dalam lafal at-tilmidatu, ini huruf tambahnya yaitu al dan atun, alif ta. Sesuaikan dengan wazan-wazan isim fa'il. Itu nanti. Wazan-wazan isim fa'il. Di jilid 2 ya, saya hanya mengulang aja. Di jilid 2 itu insya Allah sudah lengkap dengan tasrifnya. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Itu wazan-wazan isim fa'il. Sesuai panda. Tilmidun. Sesuai panda. Lalu kita cocokkan dengan wazan-wazan isim maf'ul. Tilmidun. Al dan alif ta tidak dihitung. Tilmidun. Wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun. Muf'alun. Mufa'alun. Mufa'alun. Mufta'alun. Mufa'alun. Mutafa'alun. Mutafa'alun. Mustaf'alun. Lalu kemudian kita cocokkan dengan wazan-wazan masdar. If'alun, ifti'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. If'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Di jilid 2 itu lengkap dengan tasrifannya. Jika tidak sesuai dengan wazan-wazan tersebut, untuk menyesuaikan silakan ditulis lafal tersebut yang kita cocokkan di sini. Tilmidun ditulis, wazan-wazan ditulis. Nanti taruh di atas. Umpama tilmidun kita taruh bawah, wazannya taruh di atas. Taf'ilun di bawahnya, maka tidak cocok. Taf tadi, ini til. Tilmi, taf'i, tidak cocok dengan wazan masdar. Taf'ilun. Sedangkan lafalnya adalah tilmidun, beda. Taf'i, tilmi, taknya berangkat fathah yang masdar. Taf'i. Itu. Lah nanti jika tidak sesuai dengan isim dengan wazan isim fa'il, tidak sesuai dengan wazan-wazan isim maf'ul, tidak sesuai dengan wazan-wazan masdar, maka yang menentukan adalah kamus. Jika tidak sesuai dengan rumus, maka yang menentukan adalah kamus. Apa saja yang ditentukan kamus? Yang ditentukan kamus antara lain masdar madhi 3 huruf, masdar mim jamak taksir jamid. Masdar madhi 3 huruf. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Urutan ketiga dari fi'il madhi 3 huruf itu masdar madhi 3 huruf. Itu yang menentukan adalah kamus. Begitu juga jamak taksir yang menentukan adalah kamus. Jamid yang menentukan adalah kamus. Jadi lebih tepatnya maknanya melihat di kamus. Kita pastikan di sini at-tilmidatu dzhabna ilal madrasati. Susunannya at-tilmidatu nanti jadi mubtada. Kenapa? Setelah pembahasan ini. At-tilmidatu menurut rumus A2 ternyata setelah tidak menghitung huruf tambahan, at-tilmidatu alnya tidak kita hitung, alif taknya tidak kita hitung, maka menjadi tilmidun.
Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, tidak cocok sudah. Tilmidun, tidak cocok. Fa'ilun, tilmidun, tidak cocok. Fa'i, yang cocok itu karimun, seperti itu. Rohimun, roshidun, fa'ilun, itu yang cocok. Muf'ilun, tidak cocok dengan wazan isim fa'il. Tilmi, yang ada mim di awal kalau isim fa'il. Muf'i, tilmi, tidak cocok. Wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Tidak ada yang cocok. Wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, mufa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Tidak cocok. Tilmi. Ini yang perlu diperhatikan. Tilmi. Wazan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Tidak ada yang cocok. Berarti dengan demikian lafal at-tilmidatu ini bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Ini lagi, karena tidak sesuai lafal at-tilmidu ini dengan wazan isim fa'il, dengan wazan isim maf'ul, dan juga dengan wazan masdar, berarti at-tilmidatu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Artinya tidak sesuai dengan wazan-wazan yang sudah tertulis di dalam rumus tadi itu. Berarti at-tilmidatu ini lebih tepatnya melihat kamus. Gitu maksudnya. Jika lafal tersebut tidak sesuai dengan rumusan isim fa'il, isim maf'ul, masdar, maka lebih tepatnya maknanya tersebut melihat kamus. Yang ditentukan kamus itu tadi. Masdar madi 3 huruf, masdar mem jamak taksir jamid. Inilah sampai di sini dulu pembahasan daripada lafal at-tilmidatu. Mulai dari rumus utama A1 dan A2. Berikutnya kita akan membahas lafal at-tilmidatu dhabna ilal madrasati ini dengan rumus A3-nya. Karena A1, A2 sudah selesai, maka kita beralih pada rumus A3. Yaitu menjadikan susunan mubtada, khabar, pelengkap, dan seterusnya. Menjadi apa? At-tilmidatu kita bahas pada materi berikutnya. Akhirnya, sekali lagi jika terdapat penyampaian atau tulisan dari saya, ada yang keliru atau salah, mohon kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama sendiri Muhammad Mahfud Rosi, baik via call atau WA, atau langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Dengan doa, semoga apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.